Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang baru meninggal dunia memang merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan. Karena di dalam Islam sendiri, terdapat beberapa tata cara wajib dilakukan untuk menghormati jenazah. Kematian merupakan hal pasti yang tidak terhindarkan. Walaupun kita berharap, kematian tetap datang saat kita tidak menginginkannya. Dan apa yang harus dilakukan dengan orang yang baru saja menghembuskan nafas terakhir? Islam sudah mengatur tata cara yang bisa dilakukan untuk memperlakukan jenazah dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan pada orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, memejamkan mata, mendoakan, menyebut yang baik-baik, dan berdoa untuk meminta ampunan dosa. Jika berdasarkan Syahadat bin Aus, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Jika kamu melihat ada orang meninggal di sekitarmu, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan cara menutup matanya. Karena mata itu akan mengikuti roh." Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berujar, pada saat itu Rasulullah mendekati Abu Salamah yang sudah dalam keadaan meninggal dan matanya masih terbuka. Rasulullah pun menutup matanya Abu Salamah sembari berkata, "Sesungguhnya bila roh itu telah dicabut, maka ia diikuti oleh pandangan mata." Sembari menutup mata Abu Salamah. Ketika keluarga dari Abu Salamah membuat kegaduhan, Rasulullah pun bersabda, "Hindari untuk berdoa yang buruk-buruk, dan sebaiknya kita hanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Karena sesungguhnya malaikat akan mengaminin setiap doa yang kalian ucapkan." Yang kedua, menutup tubuh jenazah dengan kain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika wafat ditutup dengan selimut dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengikat dagu agar tidak terbuka. Berikutnya yang harus dilakukan adalah mengikat dagu menggunakan kain putih. Hal ini dilakukan untuk membuat mulut jenazah tertutup dan tidak terbuka atau menganga. Yang keempat, menyegerakan penyelenggaraannya. Begitu seseorang dinyatakan meninggal dunia, maka diwajibkan untuk menyegerakan penyelenggaraannya yang meliputi proses memandikan jenazah, lalu mengafaninya dan menyolatkannya, hingga pada akhirnya dilakukan proses pemakaman sebagaimana seharusnya. Dan dalam penyelenggaraan ini diwajibkan untuk dilakukan sesegera mungkin tanpa harus menunda-nunda waktu. Sesuai dengan hadis berikut ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Jika dia merupakan seseorang yang saleh, maka kamu harus membantu menyegerakan untuk menuju kebaikan. Namun jika dia adalah seorang yang jahat, kamu pun akan mengusung sesuatu yang paling buruk pada pundakmu. Selain itu, memandikan jenazah hendak memiliki keluarga terdekat. Karena apabila jenazah memiliki aib, maka aib tersebut akan terjaga. Sebab keluarga atau kerabat dekat yang memandikan tidak akan menyebarkan ke orang lain. Yang kelima, menyembunyikan rahasia atau aibnya. Sebaiknya memilih orang-orang terdekat atau keluarga untuk mengurus jenazah
agar dapat menjaga semua amanah dengan baik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada mendiang. Apakah itu aib atau rahasianya yang membuat dirinya malu jika diketahui oleh orang lain? Karena menyembunyikan aib dan rahasia dari si mendiang menjadi salah satu anjuran yang harus diutamakan oleh Allah dan Rasulullah. Menurut hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Siapapun yang memiliki tugas untuk memandikan seorang jenazah, kemudian kamu melihat atau mengetahui suatu rahasia ataupun aib yang tertutupi selama ini oleh mendiang dan dirahasiakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali lipat." Yang keenam, tidak ada larangan untuk keluarga dan sahabat terdekat mencium jenazah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium mendiang Utsman bin Maz'um pada saat beliau meninggal. Saat itu keluarlah air mata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketujuh, segera membayar dan melunasi hutang-hutang mendiang. Abu Hurairah mengungkapkan jika Rasulullah SAW pernah mengatakan, mereka yang menanggung utang selama masih hidup akan digantung roh-rohnya, hingga akhirnya hutang-hutangnya terbayar lunas. Riwayat dari Ahmad dan Tirmizi. Maka dari itu segeralah lunasi semua utang-utang yang dimiliki oleh beliau, atau bisa meminta kemurahan hati dari si pemilik hutang, agar mereka bisa mengikhlaskan hutang piutangnya dengan mendiang. Kedelapan, mewujudkan wasiat mendiang. Setelah membayarkan seluruh hutang yang dimiliki oleh mendiang, hal terakhir yang harus dilakukan adalah dengan mewujudkan wasiat atau keinginan mendiang. Ada beberapa orang yang memiliki kesempatan untuk melihat jika waktunya sudah dekat dan akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama jika mereka sedang dilanda sakit keras, sehingga mereka biasanya akan memiliki permintaan terakhir. Permintaan atau wasiat pada keluarga, kerabat, atau orang terdekat untuk segera dilakukan. Permintaan atau wasiat ini menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh yang mendengarkan permintaan dan wasiat dari si mendiang. Maka apabila sebelum kematian mendiang pernah memberikan wasiat atau permintaan terakhir pada kerabat, keluarga, dan orang terdekatnya, maka mereka atau ahli warisnya memiliki kewajiban untuk menyegerakan untuk melakukan permintaan terakhir atau wasiatnya. Dengan ketentuan bahwa wasiat atau permintaan terakhir mendiang tidak melanggar syariat atau ajaran agama Islam. Namun jika tidak memenuhi syariat Islam, maka sebaiknya tidak dilakukan, karena dapat menimbulkan dosa. Itulah beberapa hal yang harus dilakukan terhadap orang yang baru meninggal dunia menurut hukum Islam. Alangkah baiknya jika kita melakukan semua hal penting untuk keperluan jenazah dengan baik dan benar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.